hu ahad, hu ahad. Ya Khalilullah khuzna biyadi ya kafiyana bi rahmatillah wa bi salatin wa salamin anta nurullah tawwir qalbana ya Muhammadin muzilidai wa shifaiha wa dab'il bala wa apatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan
tusallimuna biha ladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yawmina haja ila yaumil jaza. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha qurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa mitahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilah wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa masyaikina wa masyaikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ridho Allah tercurah kepada kita, ridho baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tercurah kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dicinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata pengarang kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah, rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari kama hajabatin nufusu bikasyaifil aghyar. Rubbama boleh jadi, ya boleh jadi,
waqafatil qulubu ma'al anwar, terhentinya hati kita pada nur-nur atau cahaya-cahaya yang ada di hati. Kama hajabatin nufus, sebagaimana terhijabnya diri kita, bikasyaifil aghyar, seperti terhadap tebalnya alam dunia ini, sehingga menutup hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kitab Al-Hikam ini dikarang kira-kira abad ke-7 Hijriah atau 700 tahun setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau adalah seorang ulama, murid dari Syekh Al-Mursi. Syekh Al-Mursi punya guru namanya Abu Hasan As-Sajili dalam tarekat Sajiliyah. Artinya beliau adalah Ibnu Athaillah ini seorang guru pengajar yang hidupnya banyak hanya merenungkan dan memikirkan soal keagamaan. Terkhusus adalah perjalanan batin seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengatur hati, bagaimana menjelaskan tentang keadaan-keadaan batin manusia, bagaimana manusia mengembangkan imannya kepada Allah sampai kepada titik puncak, dan bagaimana juga kenapa ada hamba-hamba Allah yang tergelincir karena tidak adanya tuntunan, sehingga mengakibatkan dia salah memahami Tuhannya sendiri. Maka beliau mengarang kitab ini berkelanjutan supaya orang-orang mukmin itu benar-benar istiqomah dan masuk kepada wilayah-wilayah kewalian, wilayah-wilayah jawarillah atau lingkungan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini beliau mengatakan rubama waqafatil qulub. Boleh jadi atau terkadang kita sudah merasa asik dengan cahaya-cahaya limpahan di dalam diri kita. Seperti asiknya kita berzikir rasa asik aja, ya kan? Bahkan ada yang orang yang begitu asiknya berzikir nikmat berzikir sampai pekerjaan ditinggalkannya. Pernah dengar itulah kira-kira lah. Ada sampai pekerjaan ditinggalkannya, mungkin dia pegawai negeri, berhenti pegawai negeri, di rumah aja asik berhalwat berzikir, keasikan. Ada mungkin yang berkebun ditinggalkannya kebun, ada yang bekerja ditinggalkannya kerjaan, ada yang punya anak istri ditinggalkannya karena begitu nikmatnya berzikir. Hati-hati kata beliau, keadaan-keadaan itu maksudnya lah, ya kah? Nah, supaya bagaimana supaya kita ini, hidup kita ini seimbang, melaksanakan hukum-hukum syariah johir, di samping ada hukum-hukum batinnya syariat itu atau tarekat, sampai memahami ma'rifat, sampai memahami hakikat, sehingga sempurna bila kita nanti meninggalkan dunia, sempurna. Jadi sebenarnya tidak ada dengan urusan pekerjaan kita, maksudnya ilmu-ilmu seperti ini tidak menghalangi pekerjaan kita. Kalau pang belajar ilmu ini jadi pemalas, tidak, malah kita jadi rajin hidup ini, bersemangat hidup ini, makin sehat. Kadang orang kan bisa saja sakit karena psikologi, ya. Tapi kalau kita sudah belajar pemahaman batin ini, tidak bisa lagi kita sakit batin kita. Sakit batin itu bagaimana? Putus cinta misalnya, ya enggak? Yalah. Atau pernah dengar merajuk lah, merajuk itu putus asa, bahasa Banjar merajuk kah bahasa Banjar. Nah, kenapa jadi orang putus asa? Nah, karena dia tidak mengenal batin, tidak memahami perkembangan batinnya. Kalau di abad modern namanya psikologi, psikologi. Jadi tidak mengenal dia itu, akibatnya putus asa. Yang jadi masalah bukan hanya putus asa, murtad. Pernah dengar kan? Ada orang rajin sholat, rajin zakat, rajin segala-galanya, amal-amal agama jahir ini dilaksanakannya. Tiba-tiba dia murtad. Kenapa? Nah, karena tidak mengenal perjalanan perkembangan batin. Karena sebenarnya manusia itu dipengaruhi oleh batiniahnya.
Ya, batin manusia. Kenapa orang jadi komunis? Kenapa orang jadi kapitalis? Itu persoalan batin. Kenapa dulu ada kisah PKI bisa membunuh manusia ya? Membunuh apa? Membunuh jenderal-jenderal. Itu karena psikologi, karena batinnya yang rusak. Sekarang ini mungkin Anda melihat ada orang kayak habis-habisan dianggapnya berjihad, mungkin membunuh presiden, menyerang presiden, ya enggak? Nah, dianggap jihad misalnya. Ini psikologi yang salah, berbahaya. Sampai berganti imamnya dari Imam Syafi'i jadi Imam Samudra, ya Allah. Padahal dalam mazhab tidak ada Imam Samudra, ya Allah. Yang ada Imam Ampat, ya Allah, Imam Syafi'i. Yang ada Imam Hanafi, Maliki, ya Allah, kembali yang ada berganti imam jadi Imam Samudra. Ya kan? Nah, dan psikologi ini penting, bisa merusak semua pekerjaan syariat kita. Semua pekerjaan syariat, amal-amal syariat kita bisa hangus, hancur gara-gara kita tidak mengerti ilmu batin ini. Oh, pentingnya ilmu batin. Coba kita lihat. Rubama waqafatil qulubu ma'al anwar, ialah patahajjabu biha wa tat'atalu anisyari ilallahi ta'ala. Maka berhentinya hati itu karena asiknya dengan cahaya-cahaya yang dalam dirinya, justru cahaya-cahaya itu menghijab dirinya daripada perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama hajabatin nufus bikasyaifil aghyar, sebagaimana terdindingnya seseorang dengan kegelapan bayang-bayang dunia yang dihadapinya. Bikasyaifi hiyal aghyaru ayy syahwati walajatil lati hiya ghairil maula. Seperti orang yang asik dengan dunia. Asik dengan dunia. Dunia ini kan bergerak terus. Dunia, coba lihat pian bergerak terus kelak. Dulu kita bangga pak punya sepeda aja, kita bangga kan. Sekarang orang punya sepeda tidak begitu bangga lagi ya. Ya kah? Kenapa? Sudah banyak motor, kendaraan. Mungkin tahun-tahun 80-an ya ada kendaraan Honda atau tahun 70-an Honda 70 itu kan merasa hebat benar sudah kita. Iyalah. Tapi begitu teknologi berkembang ada kendaraan baru waduh. Sekarang kendaraan tahun 80 aja rasa sakit hati kita punya, ya enggak? Itu perkembangan dunia ya. Iyalah. Nah. Yuk. Dulu kita biasa aja pakai sandal jepit berjalan ke pasar. Sekarang waduh malu kita pakai sandal jepit ke pasar. Udah rasanya tidak apalah, macam-macam lah. Ya enggak? Nah. Yuk, bosan enggak? Kita tidak, tapi kita dipengaruhi oleh dunia kita, kehidupan kita. Begitu kita beli kendaraan baru, setahun 2 tahun tidak terasa sudah datang lagi apa merek atau model-model baru ya, terasa ketinggalan kita. Untung tidak istri melihat 1 tahun 2 tahun rasa ketinggalan istri. Digantilah istri. Bahayalah. Nah sekarang dunia ini sebegitu. Nah coba lihat perkembangan orang, pakai baju, pakai celana, pakai tren, timbullah tren-tren baru, ya enggak? Kenapa jadi begitu? Itu alamiah, manusia melakukan semuaan itu. Alamiah. Sekarang zaman teknologi, media sosial. Tapi nah, kita jangan terlutut di sana, tapi kita mengambil manfaat di dalamnya. Sekedar bagian itu bisa memfasilitasi kita kepada tetap tujuan kita kepada sirullah, kepada tujuan jalan di jalan Allah. Anda ke majlis taklim nih pakai kendaraan, ya enggak? Mudah enggak? Mudah. Kan bagus? Ya enggak? Jangan lagi berkata, bahwa ke majlis taklim kejauhan tempatnya, kan sudah ada kendaraan. Ya enggak? Nah, apalagi mengatakan jauh. Dulu kan mengatakan enggak ada kendaraan, enggak ke majlis taklim. Setelah ada kendaraan, kejauhan tempat itu. Alasan lagi kan? Nah, subhanallah. Itulah syahwat.
walajat, dan kelejatan-kelejatan dunia. Masya Allah, gemerlap dunia sekarang. Kalau Anda ingin melihat surga dunia, datang Anda ke hotel-hotel tingkat berapa? Tingkat 10 hotel berapa? Ya kah? Wanita di situ suka pilih aja, tinggal tunjuk aja, ya kah? Ayo, sekarang godaannya luar biasa kan? Dulu mencari istrinya susah benar, ya. Sekarang wanita berhamburan di mana-mana. Ayo, dari mana lahirnya? Kenapa dia lahir? Bingung kalau mikirkan itu, sudah sakit kepala, nggak usah lagi dipikirkan itu bang dunia, ya lah. Ayo, ada orang punya mobil harga berapa? Mobil 10 miliar adalah 2 miliar kah? 3 miliar. Kita seumur-umur tidak pernah melihat uang 1 miliar aja tidak pernah. Dia mobil sampai 2 miliar dipakainya ke sana kemari biasa-biasa aja dia. Malah ditinggalkannya hujan panas, ya kah? Diletakkan di depan rumah. Mungkin rumahnya tidak bisa masuk mobil di depan gang kah? Ya kah? 2 miliar itu. Masya Allah. Ayo, kita hari-hari sampai botak kepala kita, ndak ketemu kita uang 1 miliar. Itu kenapa? Itu menggoda kita bila kita melihat itu. Tetapi dunia itu begitu lezatnya, ya kah? Tapi nanti kata saya di akhirat kamu akan melihat tidak ada apa-apanya kelezatan dunia ini. Rumah kamu saja dalam hadis Nabi 500 km, 500 km, ya. Artinya kamu nanti diberikan rumah kamu itu kamu tidak sempat mengunjungi tempat bagian-bagiannya, saking luasnya kamu diberikan rumah nanti. Karena surga itu seluas langit dan bumi. Bumi ini aja kita tidak sempatkan mengunjungi, yalah. Nah, apalagi itu seluas langit dan bumi. Langit sampai sekarang orang udah pernah ada mengunjungi sampai ke langit, yalah. Langit pertama aja tidak bisa. Allati hiya ghairul maula subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan dunia yang bermacam agiar itu yang berubah-ubah itu tadi, itu menggoda kita. Tujuannya hanya satu saja, supaya menutup kepada mata dan hati kita lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melalaikan kita dari perjalanan yang hakikat hidup kita ini dilahirkan agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang ateis mengejek seorang ulama. Dulu ada seorang ateis itu orang tidak beragama. Rupanya dia membaca-baca juga. Kenapa Nabi Adam itu kalian punya Tuhan tuh kejam. Orang enak-enak di surga kenapa dikeluarkan dari surga? Aja. Adam kan dikeluarkan dari surga ya. Tapi ulama ini pintar menjawab apa ajar ulama. Nabi Adam itu tidak dikeluarkan Allah tidak ke surga itu. Tapi Nabi Adam tuh keluar dari rumah itu menuju WC. Jadi BAB-nya sebentar di WC nanti kembali lagi dia. Guyon kan bahasanya guyon itu. Tapi maksudnya begitulah kita berada di dunia ini, jangan sampai kita terhenti di dunia. Anggap saja dunia ini ya kita BAB lah. ya kah? Nah, kita BAB sekedar BAB. Habis itu pulang kembali kita ingat wilayah kita. Ya tidak terasakan umur kita ini umur berapa dah? 50 60 lah. Enggak terasa lah. Tiba-tiba 60 tahun. Kayak kemarin. Sebentar saja. Itu. Maka jangan kamu tertipu olehnya. Pal hijab anil maula kisman. Terkadang hijab itu bisa dikatakan dibagi dalam dua keadaan. Hijab yang pertama adalah nurani, wahwal ilmu wal ma'arif. Hijab itu bukan hanya syahwat, bukan hanya dunia, tapi hijab itu bisa bersifat nur, cahaya yang ada dalam hati kita. Apa itu? Ilmu. Al ilmu nurun. Nah, ilmu itu kan bagus sudah, tapi bisa menghijab kita. Kenapa? Karena dia membawa asik. Lupa kita kepada tujuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ilmu.
ilmu tafsir Al-Quran, tafsir ilmu agama enggak toh? Ilmu agama asik kita dengan tafsir Al-Quran, pendapat-pendapat ulama dijelas itu 10 tahun 20 tahun dah habis ilmu tafsir tuh, dibacai kitab-kitab tafsir tuh, memahami apalagi menghafal. Pertanyaannya, untuk asik itu jakah perjalanan batin mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lagi kan? Kita menghafal bait saja, atau bahasa lain orang menghafal Al-Quran, atau seorang penceramah asik dengan penceramahnya. Nah, ini ilmu kan? Bagus enggak? Lalu si penceramah ini berpikir begini, kalau saya menghafalkan apa semua yang saya akan ceramahkan, pasti orang kagum denganku, pasti orang kagum. Akhirnya si penceramah ini dihafalkan, lalu dia berceramah, lalu dia mendapat pujian manusia, senanglah hatinya. Kemudian dia mengulangi lagi menghafal yang lain untuk ceramahnya yang lain. Akhirnya dia asik hanya untuk menghafal dan berceramah di hadapan orang yang akhir-akhirnya adalah punya tujuan dipuji oleh manusia. Lupa ndak dia dengan tujuan? Lupa dia, ya kah? Nah, ada orang asik dengan ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu luar biasa kalau dibahas. Orang yang belajar 10 tahun belum ahli lagi, sampai 30 tahun, 40 tahun orang kalau benar-benar ilmu bahasa Arab tuh hebat, luar biasa. Uslub, memahami lagi uslub Al-Quran itu, uslub itu gaya bahasa Al-Quran, Masya Allah, nggak kepikir kita, luar biasanya asiknya. Tapi itu membawa asik kita di bahasa saja. Setiap perkataan orang ada salah sedikit, kita tahu. Nahunya salah sedikit, syarabnya ada salah sedikit, kita tahu, mengerti kita. Kita hanya asik di situ aja. Dan ujung-ujungnya tujuannya adalah menyalahkan orang lain. Asik enggak? Hati-hati, cahaya yang ada di hatimu, cahaya yang ada di pikiranmu membuat kamu lupa justru dengan Allah. Wal ma'arif, ilmu irfan, ilmu ma'rifatullah. Bagus enggak? Bagus ilmu. Tapi ternyata hanya untuk mempelajari ma'rifah, asik dengan ma'rifatullah, hanya untuk pamer aja kepada orang. Ya kan? Bukan untuk diri sendiri, hanya sekedar supaya orang tahu bahwa kita adalah hebat, sangat hebat, sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kalau seperti itu? Maka kamu, ilmu-ilmu seperti itu menghijab kamu. Atau tahu deh ilmu zikir, ya kah? Asik berzikir, asik sampai lupa tadi yang lain. Bagus. Tapi akhirnya ditinggalkannya lah dunia, ditinggalkannya lah kewajiban. Seolah-olah dia menikmati dengan zikir itu, tanpa sadar nafsunya menjalar. Makanya nanti zikir yang paling bagus itu ialah zikir yang tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Ayo, kalau pian zikir masih ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masih ada tujuan. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, supaya menyayangi pian. Masih ada tujuan enggak? Masih ada tujuan. Tapi kalau pian sudah berzikir ya Qadir, Tuhan yang Maha Kuasa, masih ada enggak? Bagus sudah ini. Enggak ada kepentingan, tapi masih ada gambaran Tuhan itulah yang Anda puji. Ya, yang Maha Kuasa. Yang mana yang hebat? Yang hebat itu tidak ada kepentingan lagi, tidak ada kita lagi. Yang ada adalah Allah yang Maha hebat. Nah, itu yang paling tinggi. Itu paling sulit dipahami lah, tapi sedikit demi sedikit. Nah, hati-hati, justru itu menjadi nafsu bagi kamu. Nah, itu menghalangi kamu. Ija waqafatil qulub ma'aha wa raqanat ilaiha wa ja'alatha ghayata maqsidiha, maka semua itu melupakan tujuanmu atau menjadikan tujuanmu terlalaikan, yaitu supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu terhenti dengan ilmu saja, kamu terhenti dengan irfan saja, kamu terhenti dengan keasikan kamu saja.
lupa hakikat yang sebenarnya wujud mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulitlah dipahami nih. Yang mana jaglalah. Nah, dalam Iqazul Himam ulun mudahan bisa lebih terang lagi maksudnya, lain ulama, lain cara menerangkan sih Din, iyalah. Nah, ini Muhammad Ajibah kalau itu Syekh Syarqawi menerangkan maksud Syekh. Nah, ini menurut Syekh siapa? Muhammad Ajibah ya. Sudah Isa kah? Belum enggak? Kultu. Waqad taqafu ba'dul qulub, sebahagian hati berhenti ma'anwaril maqamati dunal wusuli, dia terhenti pada makom-makom tertentu. Misalnya menikmati sabar. Bagus kan dah sabar tuh? Bagus. Tapi terlalu nikmat di sabar, lupa bahwa selain sabarnya ada lagi makom-makom lain. Yalah. Nah, ini penting kita sempurna memahami. Jadi tidak bisa aku cukup aja deh hidup nih jar. Ada kan dengar yang penting bisa syukur, bisa sabar, cukup aja sudah jar. Iyalah. Itu namanya terhenti hanya pada makna syukur dan sabar. Padahal itu belum lagi bisa mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya bagian komponen. Ibarat kendaraan tuh masih komponen bannya, masih iyalah. Tapi kan ban perlu aki, perlu apa lagi? Perlu bensin. Iyalah. Nah, lengkap juga bensin, mungkin ada lagi keperluan yang lain kan di kendaraan itu kan. Komponen demi komponen. Ila ghayati patahajabu anil wusul, sehingga orang itu terhenti dia pada perjalannya. Kama hajabatin nufus bikasyaipil mahsusati an idrakil lataipil ma'ani, seperti juga keadaan diri sering asik dengan keadaan-keadaan itu sehingga teballah penutup itu, sehingga lupalah kepada makna-makna yang sesungguhnya. Wajalika imma li adami syekhi tarbiyati, itu disebabkan semua itu sebenarnya karena tidak memiliki guru yang bisa mendidik, mengarahkan kepada seseorang. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak ada guru, ya akhirnya sia-sia hidup. Padahal hidup ini kan baru hanya sekali. Jadi jar Syekh Ajibah, penting bagi kamu guru. Cuma guru di sini lain guru kuntau, lain guru main gitar, lain kan guru yang bisa mengingatkan kita, selalu mengarahkan kita kepada tujuan asli hidup kita. Apa? Mengenal Allah, ya kan? Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, li adami syekhi tarbiyati, karena tidak adanya syekh, seorang guru yang mendidiknya, guru pendidikan, au lida fil himmati anitarkiyah, atau lemahnya untuk mencapai tujuan-tujuan hakiki yang sesungguhnya, yaitu tempat wusul. Wusul itu sampai kepada Allah. Jadi kita jangan main-main dalam hidup ini. Guru itu penting, tapi bukan guru yang asal-asal guru lah. Guru ini kan banyak. Mungkin kita berproses hidup ini. Guru mengajar kita sholat 5 waktu, iyalah, sampai habis waktunya 5 waktu ya selesai, ya kan? Bagaimana sholat fardu yang mana, ya enggak? Atau yang fardu kifayah mana, fardu ain mana, ya enggak? Nah, itu guru-guru yang bersifat sudah mengajarkan ilmu fikih misalnya. Ada lagi guru yang mengajarkan ilmu tauhid, ada juga satu kesatuan guru ini mengajarkan itu, selesai. Itu hanya ilmu. Itu masih belum membimbing kita tadi. Itu hanya dia membimbing ilmu, belum membimbing batiniah kita. Nah, selanjutnya kita perlu mencari guru yang bisa menyempurnakan ke semua itu sampai ke mati kita. Yalah. Nah, supaya mati kita selamat benar-benar sesuai maksud daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa lain kita masuk dalam jawarilah, lingkungan Allah.
wilayah kewalian Allah. Supaya apa? Supaya untung di akhirat. Nggak ada lagi kepentingan kita harus bisa itu. Karena wali itu diperlukan kita memahami dengan ilmu, dengan bimbingan, maka kita akan mencapai ke sana. Tidak peduli kita tukang beca kita. Tukang apalagi? Tukang bangunan bisa, polisi bisa, anggota dewan bisa, jadi presiden bisa, tidak ada masalah. Yang penting kita benar. Dikit lagi lah. Nah, pakot yan kasipu li ba'dil qulubi an sirri tauhidil af'al patapna fil amali. Bagaimana sampai seseorang hamba itu benar-benar sebagian hatinya an sirri tauhidil af'ali, sampai dia pada konteks, pada keadaan sirrun atau rahasia tauhidul af'al. Bagaimana dia mengenali tentang perbuatan Allah itu bersifat tauhid atau wahid. Alam semesta ini, Allah ini dan alam semesta ini sebenarnya satu perbuatan aja. Satu perbuatan, yaitu perbuatan Allah. Tapi bagaimana memahaminya tidak bertentangan dengan syariat maupun hakikat. Ayo, sampai enggak ke situ. Ini perlu pemahaman, bukan hanya ilmu, tapi mengenali sedikit demi sedikit. Nah, itu yang pertama, tauhidul af'al. Patapna fil amali, sehingga dia bisa panah dalam amal. Contoh, panah dalam amal. Kita baru bersedekah. Ya kah? 1 juta misalnya, memberi ke masjid atau memberi fakir miskin. Lalu kita berkata dalam hati, hebat yo aku nih kalau bersedekah 1 juta. Nah, rusak enggak kita? Rusak sudah. Lalu yang tauhidul af'al bagaimana? Diam aja? Belum tentu kalau diam itu masih. Tapi harus disadari bahwa kita melakukan sedekah 1 juta tadi, memberi fakir miskin atau ke masjid atau orang-orang yatim dan sebagainya, atau membantu majelis taklim, semua perbuatan yang kita lakukan itu tidak lain adalah anugerah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya panah fil af'al, atau disebut dengan tauhidul af'al di bidang perbuatan amal. Minimal perbuatan walah kayak itu. Sulit itu. Kalau tidak percaya coba aja. Kalau 5.000 kawa aja pang. Sedekah 5.000 lah. 10.000 masih kawa. Tapi kalau sudah 1 juta, 2 juta, apalagi 5 juta, bisa keingatan kita. Yalah. Pas anak bertagih apakah? Tagih sepeda kah? Bah, andaikan aku kemarin bersedekah sedikit aja, aku kawan belikan anak sepeda ya lah. Nah, sudah ndak bisa lagi, sudah terpikir dah ya lah. Nah, tauhidul af'al itu namanya. Watazuku halawatuhu, kemudian merasakan kemanisan, indahnya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi waktu bersedekah 1 juta, merasakan, oke, itu kah perbuatan Allah, merasakan perbuatan Allah. Ada lagi perasaan kita yang hebat? Tidak ada lagi. Adalah perasaan kita yang mencari? Tidak ada lagi. Duduk ke majelis, sudah sering setiap malam minggu ke majelis, ditanya orang, lelah lah ke majelis taklim. Ya lah ke majelis taklim lah, akulah. Yang diingat nikmatnya perbuatan Allah, sehingga aku bisa duduk di majelis taklim. Nggak ada lagi kesan kita merasa lelah, merasa apa. Nggak ada lagi, nggak ada kepikiran. Lupa dengan amal kebaikan. Subhanallah. Nah, ini yang orang sudah tauhidul af'al. Waqat yankasipu laha an sirri tauhidis sifat wa akhiru fiha lijat. Kemudian orang sampai kepada tauhidus sifat. Nah, sampailah kita kepada tauhidus sifat pulang, sudah tauhidul af'al, tauhidus sifat pulang.
Nah, setelah apal itu tauhidul asma lah. Setelah tauhidul asma itu tauhidul sifat sampai tauhidul zat. Nah, sifat di sini beliau contohkan. Katahqiqi juhdi wal warai wasihati at-tawakkuli war ridha wa taslim wa halawatil mahabbati wal istiyaqi. Sampailah orang pada tauhidus sifat, bagaimana dia bisa sabar, bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juhud, bisa bisa wara, bisa bertawakal. Dia rasakan semua pekerjaan-pekerjaan itu, perbuatan itu dalam hari-hari itu semuanya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sifat dirinya. Kan ada manusia nih, aku nih orangnya memang suka berbuat kebaikan lah lawan orang. Oh, aku adalah, nah, hilang tuh hilang. Yang merasakannya adalah perbuatan-perbuatan kebaikan itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah itu apa? Kudrat, ya kah? Kalau sifat 20, ya kah? Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis. Yang bisa dipahami dulu wujud. Wujud itu artinya ada. Kawa tadi menolongi orang tua, atau menolongi anak, atau menolongi orang lain, atau berkebun kawa, no. Mau apa? memotong daun kelapa, atau naik pohon kelapa, turun, oh, kelapanya ada, punya Tuhan juga, iyalah sifat wujud enggak? Sifat wujud, ya kah? Kita kawa bang melakukan itu, sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kawa kalah naik turun, iyalah hebat lah kita? Enggak ada hebat kita, karena itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrat. Sampailah kita sudah sampai mengkaji ke situ, mengenali, memahami itu. Ujar Syekh Ajibah, supaya kamu tidak terhenti pada asiknya perbuatan kamu, seolah-olah itu perbuatan kamu, padahal itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu, orang belajar ilmu, kenapa ilmu itu mulia? Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Apa artinya tuh? Allah mengangkat derajat hambanya. Siapa yang diangkat Allah? Amanu, yang beriman kepada Allah. Siapa lagi? Wa utul ilma darajat, dan orang yang memiliki ilmu. Kenapa jadi orang berilmu itu diangkat oleh Allah? Karena ilmu itu sifat Allah. Ilmu sifat Allah enggak? Allah itu alim, ya kah? Nah, ilmu, kudrat, iyalah ilmu itu sifat Allah, ndak main-main. Makanya orang berilmu itu dia sebenarnya berderajat pada sifat-sifat Allah, atau disifati dengan sifat-sifat Allah. Ndak boleh orang berilmu itu sombong, ndak boleh juga. Tetapi juga orang yang melecehkan orang berilmu, dia akan berhadapan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, siapa yang tersinggung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan ya Tuhan, bermusuhan dengan aku nyatakan perang dengan orang itu. Kenapa? Karena aulia itu berilmu mereka. Jadi dia jadi kekasih Allah karena dia menggambarkan sifat-sifat Allah. Pada johirnya digambarkannya, pada batin pun digambarkannya. Nah, jadi bagaimana kita supaya mengenali Allah? Jadi ternyata di atas kita memuji Allah ada lagi. Jadi bukan tidak terhenti hanya kepada memuji Allah saja, ada lagi ternyata di atas pujian itu. Apa namanya? Banyak. Di atas pujian itu ridho. Di atas pujian, di atas ridho itu ada ma'rifat, mengenali sifat-sifat Allah, baik pada diri kita, pada kehidupan dan semesta alam. Nah, yalah perbuatan Allah mengenali kita sedikit demi
sedikit. Itulah para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir kesimpulannya, Syekh Ibnu Athaillah tidak ingin kita hanya terhenti pada bagian-bagian tertentu di ilmu-ilmu kewalian atau ilmu-ilmu menjadi kekasih Allah, itu terhenti di situ, di bagian tertentu saja, padahal makom atau menikmati bagian tertentu. Misalnya salah satu ilmu Allah itu atau kewalian itu adalah berzikir. Lalu kita asik di zikir aja, ilmu zikir aja, jangan juga. Ada lagi ilmu yang lain, pelajari terus, ya kah? Pelajari terus menerus sampai kematian kita hadapi nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.